Oke, berjumpa lagi dengan Ibu IFP. Nah, dari video pembukaan tadi, pasti kalian sudah tahu judul bab kita kali ini, yaitu mengenai virus. Oke. Sebelum Ibu menjelaskan tentang materi ini, Ibu harap kalian jangan ada yang men-skip video dari Ibu, karena ini adalah video pembelajaran yang sudah kesekian kalinya Ibu kasihkan kepada kalian. Nah, jadi nanti ada Ibu berikan pertanyaan, bisa itu di menit-menit pertengahan atau di akhir video. Nah, jadi Ibu harap kalian menonton semuanya ya. Oke, kita mulai dari pemberitaan tersebarnya virus. Itu terjadi pada akhir bulan ya kan, tahun 2019. Tepatnya di negara Cina. Tuh, kita bisa lihat yang bertanda merah. Awal tersebarnya virus, orang-orang berdatangan ke rumah sakit, dan setelah diteliti itu ternyata yang menyebabkan adalah virus, dan itu cepat tersebar ke seluruh dunia. Itu karena ada perjalanan bandara ya, jadi cepat dia menyebar. Nah, hingga akhirnya tersebar ke negara kita sendiri, yaitu Indonesia. Pasti kalian pernah bertanya dalam benak kalian, bagaimana sih virus itu bekerja hingga tersebar sampai ke seluruh dunia? Nah, apa sih sebenarnya virus itu? Nah, kali ini dalam video ini kita akan bahas apa itu ciri-ciri dari virus. Jadi ini dia penampakan virus yang tersebar di seluruh dunia saat ini, yaitu coronavirus. Kalian pasti sudah tahu namanya. Ya, corona itu diambil dari bahasa Latin yang artinya mahkota. Nih, yang mencuat keluar berwarna biru. Di ujungnya kalian bisa lihat bentuknya itu seperti mahkota kalau di zoom. Nah, jadi ini sifatnya sangat lengket. Ini juga bisa disebut sebagai paku protein. Paku karena dia bertugas untuk menempel pada organisme lain. Nah, jadi ciri-ciri virus yang pertama yaitu virus ini disebut dengan aseluler karena virus itu tidak sama dengan sel. Ingat ya, walaupun sama-sama berukuran kecil, virus itu ukurannya lebih kecil. Nanti kita lihat. Jadi ciri-ciri yang pertama, virus itu adalah aseluler. Ingat. Jadi ini dia penampakan ukuran virus yang sebenarnya. Kita bisa lihat perbandingan ukuran dari sel darah merah, terus di sampingnya ada bakteri. Jika di zoom, di sampingnya kita bisa lihat itu ada sekelompok virus. Nah, di gambar sudah tertera ada ukurannya. Dari yang terkecil ada poliovirus 30 nanometer. Jika dibandingkan dengan bakteri itu 1000 kali 3000 nanometer. Apalagi dengan sel darah merah 10.000 nanometer. Jadi kita sudah bisa membayangkan kan perbandingan ukuran virus. Virus itu sangat kecil sekali. Dalam satu bakteri bisa muat ribuan virus. Ini ada juga gambar yang lainnya. Kita bisa lihat juga perbandingan ini dengan sel hewan. Ini dia ada bakteri juga. Dan ini dia wujud dari virusnya. Ya, sangat kecil sekali ya kan. Nah, saking kecilnya virus itu hanya bisa dilihat dengan mikroskop elektron, tidak bisa dilihat dengan mikroskop cahaya. Hal yang menarik lainnya dari virus yaitu virus itu dikatakan makhluk peralihan. Kenapa dikatakan peralihan? Ya, karena peralihan antara benda mati dan makhluk hidup. Nah, dikatakan benda mati karena virus itu dapat dikristalkan. Nah, baru makhluk hidup karena virus itu dapat bereplikasi atau bisa disebut dengan berkembang biak. Salah satu ciri-ciri makhluk hidup yaitu kan berkembang biak.
Nah, tapi virus itu tidak dapat berkembang biak di alam bebas. Dia hanya dapat tumbuh di sel inangnya. Nih, kita bisa lihat gambarnya. Nah, ini juga yang menyebabkan virus ini bersifat parasit. Tuh, termasuk ciri-ciri virus. Oke, selanjutnya ini kalian sudah dapat lihat ada berbagai jenis spesies dari virus. Nah, ini ada ribuan virus yang berbeda, dipelajari dan dijelaskan oleh setiap para ilmuwan. Nah, mereka datang dalam berbagai bentuk, yang semuanya itu terdapat DNA atau RNA yang membawa informasi untuk membuat salinan virus mereka. Jadi gen-gen ini, DNA dan RNA ini tertutup oleh pelindung lapisan protein dan terkadang lipid. Lipid itu lemak ya. Nah, jadi kenapa kalian disuruh cuci tangan setiap dari luar? Karena sabun itu kan dapat mengikat minyak lemak yang terdapat dalam tubuh virus, sehingga dia akan membuka selaput lipid yang terdapat pada tubuh mereka hingga merusak DNA, RNA yang terdapat di dalam tubuh mereka. Nah, sehingga mencegah terjadinya persebaran virus. Jadi struktur tubuh virus itu, nah isinya itu terdapat asam nukleat. Bisa itu terdiri dari DNA atau RNA saja, salah satunya. Nah, baru dilindungi oleh kapsid. Oh, ini dia wujud dari asam nukleatnya. Jadi asam nukleatnya itu berfungsi untuk membawa informasi untuk salinan virus ya, membuat salinan virus yang baru. Nah, ini dia struktur tubuh virus. Kita bisa lihat bagian utamanya sebelah kanan, yaitu ada kepala, leher, dan ekor. Nah, kepala ini mengandung asam nukleat dan diselubungi oleh kapsid. Ya, ini kapsid namanya ya. Baru di bawahnya itu ada leher. Ini kerahnya atau disebut dengan kolar. Baru setelah leher kita masuk ke bagian ekor. Ini bukan badan atau ini bukan kaki laba-laba, bukan. Ini adalah ekornya. Nah, ekor ini terdiri atas seluruh ekor, serabut ekor, lempeng dasar, dan jarum penusuk. Nah, ekor ini berfungsi untuk menempel pada inang. Nah, baru serabut ekor ini setelah dia menginfeksi sel inangnya dengan jarum penusuk, maka serabut ekor ini lah yang menerima rangsangan agar dapat masuk ke dalam sel inang itu. Oke, itu dia struktur tubuh virus: kepala, leher, dan ekor. Nah, sekarang kita masuk ke bentuk-bentuk virus. Bentuk yang pertama yaitu ada yang berbentuk batang atau disebut dengan helical. Ini DNA-nya dan ini kapsid. Nah, ini lebih jelasnya ya. Ada juga RNA. Tuh. Baru bentuk yang selanjutnya yaitu icosahedral, atau ini sama dengan 20 segitiga sama sisi. Nah, itu dia. Ini kita bisa lihat, ini kapsidnya. Ini juga di dalam terdapat RNA atau DNA. Baru bentuk yang selanjutnya adalah berbentuk bola. Nah, jadi di dalamnya ini sebenarnya dia sama seperti icosahedral tadi, tapi karena ditutupi oleh selubung, makanya dia berbentuk bola. Nih. Oke, selanjutnya bentuk yang paling lengkap yaitu ini disebut dengan virus kompleks ya, atau berbentuk T. Nih, contoh yang kita gunakan pun tadi struktur tubuh virus ini juga digunakan ya, bentuk kompleks. Itu dia bentuk-bentuk dari virus.
Ada yang bentuknya bulat, batang, ikosaedral, dan kompleks. Ya. Oke, jadi pertanyaan dari Ibu ini ada 3 soal. Yang pertama, sebutkan 3 contoh dari masing-masing bentuk virus. Tadi kan ada bentuk batang, bentuk kompleks, dan lain-lain. Nah, jadi satu bentuk itu 3 contoh kalian sebutkan. Yang kedua, mengapa virus disebut dengan makhluk peralihan? Nah, jadi jawabannya ini kalian tuliskan nanti menit keberapa kalian dapat jawabannya dari video ini. Oke, itu tandanya kalian menonton video dari Ibu. Yang ketiga, terakhir, ada berapa ciri-ciri virus yang disebutkan di dalam video? Nah, jadi itu urutannya harus sesuai dengan yang di video. Nah, jangan ada yang kerjasama, kerjakan masing-masing. Oke? Sekian video pembelajaran dari Ibu. Ibu harap kalian tetap menjaga kesehatan. Jangan ada yang lama-lama di luar, langsung dijaga kesehatannya sesuai protokol kesehatan. Oke? Sampai bertemu di video-video selanjutnya. Oke, sekian video pembelajaran dari Ibu. Sampai bertemu di video selanjutnya.